止这尊浮夸灵符师，招式根本伤不到我的分毫。 Oke guys, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Cakra Diva dalam pembahasan Donghua seru Bin Fuckboy Martial Universe alias Wudong Qiankun. Di episode sebelumnya, diceritakan Lindong berhasil menyempurnakan transformasi kera iblisnya dengan menyerap darah murni kera naga kuno. Namun ternyata transformasi kera iblis itu juga belum cukup untuk membantu Lindong mengalahkan Guyan. Untungnya darah naga surgawi yang ada di dalam kotak tombak Qilin mulai terbangkit dan memberi kesempatan bagi Lindong untuk melarikan diri. Karena mengetahui kebangkitan darah naga surgawi di tombak Qilin, Lindong pun memutuskan untuk pergi ke kota Dagui untuk menyempurnakan tombak Qilin menjadi senjata roh tingkat tinggi. Tapi di kota tersebut, Lindong bertemu dengan Huazong dari sekte boneka tersembunyi, serta Muqian dari sekte iblis agung. Awalnya sih, Lindong tidak mau mencari masalah dengan dua anggota sekte besar di provinsi Dahuang tersebut. Namun ternyata ketika dalam proses penyempurnaan tongkat Qilin di menara Master Cheng, Lindong malah terlibat sedikit masalah setelah Huazong memergoki dirinya memiliki senjata roh tingkat tinggi. Nah, di episode kali ini Lindong harus terlibat baku hantam dengan Huazong yang berusaha merampok tombak Qilinnya, yang berakhir pada adu kekuatan mental antara pemuda Lin dan pemuda sekte boneka tersembunyi itu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung ajalah kita terobos. Gue! Meski sebelumnya terlibat sedikit konflik dengan Lindong, tampaknya Huazong tetap memutuskan untuk kembali ke sektenya lebih dulu. Sampai di markas sekte boneka tersembunyinya, Huazong bertemu dengan ayahnya Huagu yang ternyata sedang menyempurnakan sebuah boneka simbol tingkat tinggi untuk anaknya selama Huazong berada di kota Dagui. Huagu menyempurnakan boneka simbol itu untuk menemani putranya saat pergi ke monumen kuno Dahuang nanti. Karena itulah tanpa menunggu lama, Huazong langsung menjajal kemampuan boneka simbol yang dipersiapkan ayahnya dan melihat betapa kuat boneka tersebut. Ternyata boneka simbol itu memang sangat kuat karena telah digabungkan dengan kekuatan mental Huagu. Huagu mempersiapkannya untuk melindungi Huazong selama berada di monumen Dahuang, sehingga kepala sekte boneka tersembunyi itu bisa melepaskan putranya dengan tenang ke monumen kuno Dahuang. Huazong menerima boneka simbol itu dengan senang hati dan berharap bisa mendapatkan harta roh tingkat tinggi dengan bantuannya. Tiba-tiba satu anggota sekte datang dan melaporkan kepada Huazong tentang hasil pengamatannya terhadap Lindong. Karena Huazong sebelumnya telah memberikan waktu pada Lindong untuk memikirkan ulang tawaran jual beli tombak Qilin, Huazong hanya meminta bawahannya untuk terus mengawasi Lindong tanpa melakukan apapun. Huazong menceritakan pertemuannya dengan Lindong dan tombak Qilin kepada Huagu dan sedang menunggu Lindong sadar diri agar mau menjual tombak berharga itu kepadanya. Sementara itu Lindong dan Xiao Diao sedang mengamati karpet aneh yang dia dapatkan di pelelangan sebelumnya. Beberapa lama dua makhluk beda spesies itu diam dan berkonsentrasi mengalirkan energinya ke dalam karpet. Namun harta tambahan yang sangat aneh itu tidak bereaksi sama sekali hingga membuat keduanya bingung sendiri. Kini Lindong mulai mempertanyakan penilaian Xiao Diao dan khawatir jika karpet itu sebenarnya bukanlah benda yang bagus. Di counter seperti itu tentu saja si iblis surgawi jadi kesal dan berniat menghancurkan karpet itu untuk melihat bagian dalamnya. Mendengar cara yang cukup ekstrim itu tentunya Lindong tidak mau rugi. Pemilik batu Zuzi itu meminta Xiao Diao mengembalikan 100.000 pil yuan dan jika sampai karpet itu rusak. Nah, karena Xiao Diao adalah iblis yang melarat, tentunya dia tidak bisa menjanjikan kepada Lindong untuk mengganti rugi pil yuan dannya yang sudah ludes. Karena itulah akhirnya Xiao Diao memutuskan untuk merenung di dalam dunia spiritual batu talisman. Lindong sendiri juga masih tidak habis pikir, kok bisa-bisanya karpet roh ini tidak bereaksi terhadap energi apapun. Tapi tanpa diduga-duga karpet aneh bin ajaib itu akhirnya bereaksi saat Lindong mengeluarkan energi yuan dan energi mentalnya secara bersamaan. Lindong pun kegirangan bukan main dan mengeluarkan lebih banyak energi ke arah si karpet ajaib, tapi tiba-tiba
Tapi tiba-tiba saja karpet aneh itu mengeluarkan ledakan energi yang cukup besar, bahkan sampai membuat Lindong terpental ke belakang. Xiao Diao yang melihat Lindong berhasil menemukan cara membuka karpet ajaib meminta saudara manusianya itu untuk mencoba mengalirkan energi lagi ke arah karpet ajaib. Awalnya memang Lindong cukup khawatir jika karpet itu kembali mengeluarkan respon yang berbahaya. Namun karena diyakinkan oleh Xiao Diao, Lindong pun akhirnya mau mengalirkan energi lagi ke dalam si karpet aneh. Energi yang dikhawatirkan oleh Lindong, karpet itu pun kembali merespon dengan ganas energi yang dia alirkan. Ternyata menurut Xiao Diao, Lindong mengalirkan energinya dengan terburu-buru. Iblis surgawi itu meminta Lindong mengeluarkan energinya secara perlahan-lahan agar harta roh itu tidak mengamuk. Setelah mendengar saran Xiao Diao, Lindong pun memulai kembali upayanya membuka karpet ajaib. Dan setelah berpuluh-puluh kali mencoba menyeimbangkan energi mental dan energi Yuan, Lindong pun berhasil mengalirkan energinya tanpa membuat si karpet ngamuk. Haha,成功了，怎么样？ Barulah kemudian Xiao Diao menjelaskan bahwa karpet ini memiliki kemampuan untuk mengkondensasi kekuatan mental Yuan. Nah, jika Lindong mampu mengendalikan kekuatan mental Yuan tersebut, Xiao Diao memastikan pasti kekuatan Lindong meningkat drastis. Mendengar testimoni yang menggiurkan begitu, Lindong dengan semangat langsung ingin menjajal kekuatan mental Yuan. Tapi ternyata kekuatan itu begitu besar sehingga Lindong harus mencari tempat dan waktu lain. Apabila tidak ingin penginapannya meledak begitu saja, Lindong juga berniat meninggalkan kota Dagui agar tidak perlu berurusan dengan Huazong lagi. Tapi dalam perjalanan keluar kota Dagui, Lindong menyadari jika anak buah Huazong terus mengikutinya. Dan Akhirnya anak buah Huazong beserta pimpinannya menampakkan diri di hadapan Lindong. Huazong meminta Lindong menjawab tawarannya tentang tombak kilin. Tapi lagi dan lagi Lindong masih menolak tawaran tersebut mentah-mentah dan membuat Huazong tidak memiliki pilihan lain selain merebut paksa. Dua anak buah Huazong langsung terbang dengan cepat dan mengeroyok Lindong bersama-sama. Tapi tentu saja dua anak buah Huazong tidak dapat menghadapi kekuatan Lindong yang overpower. Karena itulah Huazong terpaksa turun tangan sendiri dengan mengeluarkan jarum-jarum mentalnya untuk membantu dua bawahannya untuk menghadapi Lindong. Karena diserang beruntun dan keroyokan oleh Huazong dan komplotannya, Lindong kini harus mengeluarkan tombak kilin dan berhasil menghalau semua serangan yang ditunjukkan kepadanya. Melihat Lindong masih bersikukuh menolak penawaran tongkat kilin, Huazong pun kembali memberikan satu tawaran terakhir, yaitu Huazong akan membiarkan Lindong hidup jika pemuda luar provinsi Dahuang itu mau menyerahkan tombak kilin dan menjadi bawahannya selama setahun. Ya, tapi kayaknya tawaran itu memang salah sasaran ya. Karena bukannya takut, Lindong malah mengembalikan tawaran Huazong dengan meminta tuan muda sekte boneka itu yang justru menjadi bawahannya selama setahun. Dikonfrontasi balik seperti itu tentunya membuat si tuan muda kesal dan memutuskan untuk menghabisi nyawa Lindong. Dengan demikian, baku hantam pun dimulai kembali. Benturan kekuatan terakhir itu dimanfaatkan oleh Lindong untuk segera mengorder ojek online-nya alias Xiao Diao dan pergi meninggalkan Huazong secepat mungkin. Menyadari Lindong berusaha melarikan diri, Huazong pun menjadi semakin kesal dan memerintahkan bawahannya untuk mengejar Lindong. Singkat cerita, sampailah Lindong dan ojek online-nya di titik antar, yaitu tengah gurun Dahuang. Di sana Lindong memutuskan untuk memisahkan diri dari Xiaoyan. Lindong meminta Xiaoyan memancing perhatian Huazong dan komplotannya ke arah yang berbeda. Tapi Lindong menekankan pada harimau piton api tersebut agar Xiaoyan tidak sampai terlibat baku hantam dengan sekte boneka tersembunyi dan cukup menarik perhatian mereka saja. Beberapa waktu kemudian, Huazong dan kedua bawahannya juga sampai di tempat Lindong berada dan kebingungan karena ada dua napas mental Lindong yang berasal dari arah yang berlawanan. Akhirnya Huazong juga memisahkan diri dengan anak buahnya, di mana kedua anak buahnya mengajar Xiaoyan, sementara Huazong akan pergi ke arah Lindong terbang. Setelah beberapa saat mengejar aroma nafas mental Lindong, sampailah Huazong di wilayah gurun berbatu menyerupai reruntuhan bangunan kuno yang dipenuhi dengan kekuatan mental. Ketika itu tiba-tiba kini Huazong baru yakin jika Lindong juga seorang ahli simbol. Meski begitu, Huazong masih optimis jika kekuatan mentalnya masih jauh lebih kuat daripada Lindong. Begitulah baku hantam antara dua ahli simbol itu pun tidak terelakkan lagi.
Sepanjang pertarungan Lindong menyadari jika Huazong memiliki banyak harta roh, karena itu pula skala serangan yang dimiliki oleh Huazong memang lebih luas daripada dirinya, hingga mampu mengoyakkan reruntuhan batu di belakang Lindong dan mengubur Lindong hidup-hidup di tengah reruntuhan batu tersebut. Tapi ternyata Lindong masih selamat dari serangan terakhir yang dilancarkan oleh Huazong. Karena Lindong gak mati-mati, tentunya hal itu membuat Tuan Muda Sekte Boneka menjadi semakin kesal, sehingga mengeluarkan lebih banyak energi mental untuk menggeprek Lindong. Untungnya level Lindong sebagai ahli simbol juga tidak dapat diremehkan, dan ketika itulah Lindong untuk pertama kalinya mengerahkan energi mental dalam jumlah yang besar ke arah Huazong. Tapi ternyata ketika itu Huazong menggunakan boneka simbol milik ayahnya yang berhasil mementalkan Lindong dengan mudahnya. Awalnya Lindong berpikir boneka simbol itu adalah kartu andalan Huazong, tapi semuanya berubah saat Huazong menunjukkan segel akar simbol miliknya. 不止这尊浮夸灵符师。 Ternyata semua kesombongan dan kepercayaan diri Huazong bukanlah omong kosong, karena Tuan Muda Sekte Boneka tersembunyi itu merupakan Soul Symbol Master atau ahli simbol roh, di mana ahli simbol roh itu sendiri merupakan tingkatan kultivator simbol di atas ahli simbol. Padahal kalau kita ngikutin dari awal Donghua ini, Lindong masih berada di level ahli simbol segel keempat, yang artinya tingkat kultivasi mental Huazong saat ini memang lebih tinggi daripada dirinya. Bingung ya? Tenang, nanti Cakra Diva bahas kok tingkat kultivasi di Wudong Qiankun besok ya, Senin. Lanjut, Lindong sangat paham setelah mengetahui tingkat kultivasi Huazong juga boneka simbol yang dimiliki oleh Tuan Muda Sekte Boneka itu. Merupakan hal yang tidak mudah untuk menghadapinya dengan level kekuatan Lindong yang sekarang. Tapi Lindong tidak menyerah dan terus menyusun strategi untuk menghadapi Huazong. Pertama-tama Lindong menggunakan pedang es misterius untuk mengalihkan perhatian boneka simbol. Setelah itu Lindong mengeluarkan formasi transformasi ribuan api miliknya dan menyerang Huazong dengan tombak kilin. Tapi ternyata kultivator ahli simbol roh itu memang memiliki terlalu banyak harta roh, termasuk armor spiritual misterius yang melindungi tubuhnya, sehingga sangat sulit bagi Lindong mencari celah untuk meloloskan serangan. Belum lagi boneka simbol Venerable yang melindungi Huazong juga terus menyulitkan Lindong memfokuskan diri pada Huazong. Akhirnya Lindong pun harus mengeluarkan teknik sisik surgawinya untuk menghalau boneka simbol sekaligus menyerang Huazong. Tapi lagi dan lagi serangan andalan tombak kilin itu masih tidak mampu melukai Huazong sama sekali berkat perlindungan dari armor spiritual. Dan tanpa menurunkan kewaspadaan sama sekali, kini Huazong siap melancarkan teknik segel roh tulang miliknya. Sekejap asap bercampur cahaya keunguan keluar dari telapak tangan Huazong dan melesak lurus ke arah Lindong dan membuat Lindong terdorong. Kini Lindong tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan teknik transformasi kera iblis dan lanjut baku hatam dengan Huazong dalam bentuk kera iblisnya. Barulah dengan serangan full power dari Lindong dalam wujud kera iblis, pemuda Lin itu berhasil mengempaskan Huazong hingga menubruk tanah dengan kerasnya. Tapi ternyata serangan transformasi kera iblis pun sama sekali tidak bisa melukai Huazong. Kini Lindong harus benar-benar menemukan cara untuk menembus pertahanan armor spiritual milik Huazong jika ingin mengalahkan pemuda sekte boneka tersembunyi tersebut. Akhirnya Lindong pun mengeluarkan boneka simbolnya sendiri untuk menghadapi boneka simbol milik Huazong. Dengan bantuan boneka simbol, kini Lindong bisa dengan leluasa menghadapi Huazong. Pertama-tama Lindong mengalihkan perhatian Huazong dengan tapak iblis prasasti emas. Kemudian saat Huazong fokus menghalau serangan prasasti emas itu, Lindong berpindah cepat ke belakang Huazong dan bersiap mengeluarkan kekuatan mental Yuan yang sudah dia pelajari dengan karpet aneh. Dan akhirnya serangan mental Yuan Lindong mampu menghancurkan armor spiritual milik Huazong. Tidak selesai sampai di situ, boneka simbol Venerable-nya pun mampu dikalahkan oleh boneka simbol Lindong. Kini Huazong benar-benar terpepet dan Lindong hanya meminta Tuan Muda Sekte Boneka itu untuk mengakui kekalahannya. Tapi ternyata gengsi Huazong masih terlalu besar dan tidak bersedia untuk mengakui kekalahan, justru melepaskan formasi besar boneka tersembunyi untuk menguras kekuatan mental Lindong. Tapi ternyata teknik andalan Huazong itu malah menggali kuburannya sendiri, karena setelah itu Lindong mengaktifkan teknik penyerapan baliknya sehingga membuat seluruh kekuatan mental Huazong terhisap ke dalam akar simbol milik Lindong.
dan pelindung sekte boneka tersembunyi itu pun modar. Setelah seluruh kekuatan mental Huazong berhasil diserap, kini Lindong merasakan ada dua jenis kekuatan mental saling berterubukan di dalam tubuhnya. Memang kekuatan mental Huazong berbeda dengan miliknya, di mana kekuatan mental Huazong sangat jahat sehingga Lindong harus menemukan cara untuk segera menyempurnakannya. Akhirnya Lindong pun pergi dan beberapa saat setelah kepergiannya, dua bawahan Huazong yang baru kembali terkejut bukan main menemukan pelindung sekte mereka dalam keadaan tidak bernyawa. 宗儿定会将那灵洞千刀万剐。 Edan loh, kali ini tuh Edan loh, bukan Edian. Gila. Seru banget nih satu episode full baku hantam. Apakah Lindong berhasil memurnikan energi mental milik Huazong? Dan mampukah Lindong menghadapi Huagu yang sangat marah atas kematian anaknya? Nantikan terus updatean petualangan Lindong si Pak Boy yang overpower dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun episode selanjutnya ya. Rama di sini pamit.